Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 47. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Lina mencibir Ariel. Kamu bilang rumah baru. Itu hanya rumah bekas yang bobrok. Bahkan jika itu diberikan, aku tidak akan mau menerimanya. Dan tidak akan melihatnya. Jadi apa? Apakah kamu akan tinggal di sana? Ariel. Apakah menurutmu bagus untuk membeli rumah rusak? Aku, Lina, sebagai ibu mertuamu, tidak akan pernah pergi ke rumahmu seumur hidupku. Dan Kauri tidak akan tinggal bersamamu, kata Lina. Ariel tersenyum tipis. Aku takut dia akan meminta untuk tinggal ketika saatnya tiba. Bagi Ariel, batas kesabaran ada batasnya, tetapi hanya bisa pada dirinya sendiri. Dan Lina ini sudah keterlaluan, telah menyakiti orang lain. Yang jelas bukan sesuatu yang dapat terus diterima oleh Ariel. Saat ini, pembagian tanggung jawab atas kecelakaan itu sangat jelas. Dan William bertanggung jawab penuh. Selain biaya pengobatan, ada juga biaya perbaikan mobil. Polisi berjalan ke arah Lina. Dengan samar berkata, jangan pernah melarikan diri di masa depan. Jika kamu melarikan diri, kamu hanya akan kehilangan uang dan masuk penjara. Di depan polisi, Lina tidak berani menjadi sedikit biadab, mengangguk berulang kali, dan berkata dengan lembut, saya ingat, tidak akan pernah ada waktu berikutnya. Oke, ambulans akan segera datang, dan Anda dapat menangani sisanya sendiri. Setelah ambulans tiba, Lina tampak tidak mau pergi ke rumah sakit. Ariel tahu bahwa jika dia diizinkan pergi, dia mungkin masih mempersulit orang yang terluka. Jadi dia langsung masuk ke ambulans. Ariel ini, aku akan mengusirnya dari rumah kita cepat atau lambat dan biarkan seperti anjing di luar. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Linan mengertakkan gigi dan berkata dengan tatapan ganas di matanya. Mengenai masalah ini, William merasa bahwa Ariel melakukan hal yang benar, dan dia hampir dibunuh oleh Lina. Tetapi dia tahu betapa panasnya temperamen Lina, dan dia berani mengatakan sedikit ketidakpuasan padanya terjadi hari ini. Itu tidak akan ada habisnya. Jadi William harus tutup mulut dan tidak berbicara. Ayo pergi ke rumah sakit untuk mengirim uang. Bagaimana jika Ariel tidak punya uang untuk membayar biaya pengobatan? Uang apa? Dia harus mengurus urusannya sendiri. Jika tidak ada uang, dia akan mencari jalan sendiri. Apa hubungannya denganku? Ayo pulang, teriak Lina. William menghela nafas. Tidak bisa berdiri tegak di depan Lina, dan tidak berhak mengambil keputusan. Jadi dia hanya bisa pulang. Setelah Ariel tiba di rumah sakit, dia mengatur agar yang terluka dirawat di rumah sakit dan membayar biaya rawat inap. Dia juga berharap dapat membantu wanita parubaya itu menghubungi keluarganya dan membiarkan keluarganya merawatnya. Wanita parubaya itu sangat berterima kasih kepada Ariel karena sangat bijaksana. Tetapi ketika dia menyebutkan keluarganya, ekspresinya jelas redup. Ariel berkata, jika kamu memiliki kesulitan, katakan saja padaku. Jika aku bisa membantu, aku pasti akan membantumu. Anak muda, aku sudah cukup merepotkanmu. Karena orang tuamu menabrakku dan kamu melakukan semua yang harus kamu lakukan. Bibi tidak punya apa-apa untuk membantumu, kata wanita parubaya itu. Ariel tersenyum dan berkata, kamu tidak bisa pergi dari rumah sakit sekarang. Jika keluarga memiliki sesuatu untuk dilakukan, tidak akan ditunda. Segera lakukan. Aku akan menanggung semuanya. Aku akan tanggung jawab. Mendengar kata-kata ini, mata wanita parubaya ini dipenuhi dengan air mata. Dia memang memiliki sesuatu untuk khawatir tentang. Dia adalah seorang ibu tunggal. Dia bekerja keluar dari rumah karena ia sudah mempunyai anak. Anak di rumah membutuhkan dia untuk dirawat selama masa rawat inap.
Jika tidak ada yang merawat putranya di rumah, dia akan kesulitan makan. Yang disebut Tejo, anaknya memiliki penyakit kelainan. Dia memiliki mental yang parah keterbelakangan dan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Dia telah bekerja sendiri selama bertahun-tahun dengan ibu dan anak. Jadi setelah ia dirawat inap ini tidak hanya akan memotong pendapatan keluarganya, tetapi tidak ada yang akan mengurus anak dan keluarganya. Ketika dia memberitahu Ariel tentang hal ini, Ariel segera setuju untuk membantunya merawat anak-anak dan keluarganya. Bagaimanapun, William yang menyebabkan dia dirawat di rumah sakit. Ariel tidak dapat melakukannya bagaimanapun juga. Setelah mengatur semuanya di rumah sakit, Ariela mengikuti alamat yang diberikan oleh Melanie ke sebuah desa di kota. Lingkungan di sini rumit, dan banyak dari mereka adalah pekerja migran. Orang-orang banyak disewa, sampah di mana-mana tidak dikelola, dan mengeluarkan bau busuk yang menjijikkan. Setelah melakukan perjalanan melalui beberapa gang, Ariel menemukan rumah Melanie. Dari kejauhan, dia melihat sekelompok anak-anak menghadap ke arah alamat rumah Melanie. Seorang remaja laki-laki melemparkan batu. Melihat bocah itu menangis dengan sedih, Ariel mempercepat langkahnya dan berjalan mendekat. "Berhenti. Apa yang kalian lakukan?" Ariel meraung keras. Sekelompok anak kecil melanggar hukum di sini, dan mereka tidak takut pada Ariel. Dua yang lebih tua juga meneriaki Ariel. "Siapa kamu dan mengapa kalau kami memulul orang bodoh ini? Lihatlah orang bodoh ini." Dia masih tersenyum, yang artinya dia suka dipukuli. Setelah itu, beberapa anak kembali melemparinya dengan batu. Anak ini bernama Reza. Ariel berdiri di depan Reza. Melanie memberinya nama seperti itu karena dia berharap dia akan bahagia setiap hari. Tetapi bagaimana Melanie tahu bahwa setelah dia pergi bekerja, putranya menjadi mainan bagi orang-orang kecil di dekatnya. "Kamu juga bodoh. Kamu mau dipukuli untuknya." "Aku tidak menyangka orang bodoh lain akan datang." Di bawah kepemimpinan dua pria yang lebih tua, anak-anak kecil yang lain mulai memungut batu di tanah lagi. Ariel berjalan ke pria tertua, meraih lehernya, dan berkata, "Iblis kecil, orang tuamu tidak akan mengajarimu bagaimana berperilaku dengan sopan. Aku akan mengajarimu." Bukan gaya Ariel untuk peduli pada anak-anak, tapi dia benar-benar tidak tahan. Dia menamparkan wajah anak laki-laki itu. "Kamu memukulku. Beraninya kamu memukulku." Bocah itu memandang Ariel dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Seolah-olah dia dipukuli adalah hal yang sangat aneh. Dan dia tidak tahu bagaimana desa kota ini membesarkan anak kecil yang tidak mempunyai sopan santun sama sekali. "Saya memperingatkan Anda. Saya akan menggertak Reza di masa depan. Saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi." Ariel melambaikan tangannya dan menjatuhkan anak itu ke tanah. Bocah lelaki itu memandang Ariel dengan mata jahat, menggertakkan giginya dan berkata, "Kamu tunggu aku. Aku akan kembali untuk membalas dendam." Semua orang tua di sini mengajar anaknya dengan tidak baik. Ariel berjalan di depan Reza. Meskipun ekspresinya memiliki senyum konyol, ada sedikit ketakutan di matanya yang bingung. Ariel menghibur, "Jangan khawatir. Saya bukan orang jahat. Tidak ada yang berani untuk menggertakmu di masa depan." Reza tersenyum dan berteriak, "Saudaraku." Ariel merasa sedikit pahit di hatinya, dan berkata, "Pulanglah, saudaraku. Aku akan memasak untukmu." Rumah itu sangat kecil, dengan hanya satu kamar, memasak dan tidur di tempat yang sama. Reza duduk di bangku plastik dan menatap Ariel dengan tenang. Itu pasti pemandangan yang sama ketika Melanie sedang memasak. Tidak ada sayuran segar di rumah, dan hanya ada sepiring sisa makanan di lemari kayu tempat piring dan sendok diletakkan. Setelah Ariel membuat makanan, dia berkata kepada Reza, "Saudaraku, tunggu aku kembali ya. Aku akan pergi membelikanmu makanan lezat." Reza mengangguk penuh harap, seperti ayam yang menunggu makanannya. Ariel baru saja pergi sebentar, dan orang yang dipukuli oleh Ariel datang ke rumah dengan beberapa orang dewasa, yang seharusnya menjadi orang tuanya. "Di mana pria idiot itu?" anak kecil itu bertanya setelah memberikan pukulan di bagian dada Reza tanpa ampun. Reza hanya bisa memegang kepalanya dengan ketakutan dan menangis. "Ayah,
Apa yang harus saya lakukan? Dia sepertinya telah melarikan diri. Bocah laki-laki itu menoleh dan berkata kepada seorang pria dewasa. Pria dewasa itu bernama Randy. Dia adalah pemimpin gangster di desa pinggir kota dan alasan mengapa putranya berani sombong di sini. Desa di kota termasuk dalam 3 zona tanpa memandang. Karena tidak ada ampun bagi orang-orang yang memprovokasinya. Orang-orang seperti Rehan tidak akan menaruh pikiran mereka di sini sama sekali. Dan beberapa orang yang tinggal di desa di kota telah membuat spanduk dari kemandirian. Randy sangat pandai bermain dan membuat namanya terkenal di desa yang terletak di pinggir kota. Semua orang di sini akan memanggil saudara Randy ketika dia melihatnya. Meskipun dia masih sangat miskin, statusnya cukup tinggi untuk desa di kota. Mendengar bahwa putranya telah dipukuli, Randy segera membawa seseorang untuk menyelesaikan masalah. Tetapi dia terlambat 1 langkah. Tapi tidak mungkin membiarkannya pergi. Seret orang bodoh ini. Untuk melampiaskan kemarahan putraku, Randy berkata kepada bawahannya. Meskipun Reza hanya seorang yang keterbelakangan mental, beberapa bawahan mulai meninju dan menendang Reza keluar dari rumah. Bocah lelaki itu memandang Reza dengan penuh kemenangan, dan tampaknya sangat menikmati prosesnya. Nak, jika kamu belum puas dengan kemarahanmu, ayah akan mengirim seseorang untuk menemukan orang itu dan memintanya untuk berlutut dan meminta maaf kepadamu. Bersambung.